Dan saya berterima kasih karena undangan untuk hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, juga sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena ketika habisan di akun kemarin, saya mendapat kejutan yang luar biasa. Yang tidak saya duga-duga, muncul papan bunga dari Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, LPF. Betul, saya terkejut dan persaudaraan kami pun umumnya terkejut. Mereka akhirnya mulai mengenal apa itu LPF. Dan itu sangat luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi kami Kapusin. Maka saya pada malam hari ini sebagai juga ucapan terima kasih mencoba memberikan sesuatu bagi kita lewat permenungan malam hari ini yang tadi dikatakan Maria Ratu para Malaikat, penampakan Bunda Maria kepada Santo Fransiskus Asisi. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini tanggal 2 Agustus dalam kalender liturgi, secara khusus bagi kalender liturgi Fransiskan, disebut sebagai Pesta Maria Ratu para Malaikat. Walaupun ini dibilang tadi untuk kalender liturgi Fransiskan, tetapi siapapun umat boleh merayakannya sebagai peringatan dalam gereja kita. Pesta ini khususnya bagi keluarga Fransiskan kami, ada ordo pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi momen yang cukup penting. Sekilas saya mengatakan bahwa ordo pertama itu ada OFM, OFM Kapusin, konventual, lalu ordo kedua itulah suster-suster pertapa klaris, yang juga ada juga jenis kapusinesnya, dan yang ketiga, ordo ketiganya adalah yang regular, seperti tadi ada suster kita dari SFD, dan juga yang sekularnya itulah awam-awam Fransiskan. Jadi ketiga keluarga Fransiskan ini merayakan pesta Maria Ratu para Malaikat pada hari ini. Dan untuk kami, Kapusin, ini momen yang cukup penting juga. Di Indonesia ini ada 4 jajaran Kapusin, yaitu dari Medan, Pontianak, Sibolga, dan Nias. Maka ada 4 biara novisiat di Indonesia saat ini. Dan pada hari ini, serentak keempatnya merayakan pengikraran kaul perdana. Jadi inilah menandakan bahwa hari ini cukup penting bagi kami. Di hari Pesta Maria Ratu para Malaikat, itu merupakan momen di mana sejak puluhan tahun yang lalu ini jadi kesempatan untuk pengikraran kaul perdana. Dan hari ini seperti yang muncul dalam foto, di Parapat untuk Kapusin Medan ada 20 orang frater yang mengikrarkan kaul perdana. Juga di Sibolga hari ini juga berlangsung bersama Pastor Nikos Tanggang, ada di Nias dan di Pontianak. Kita bersyukur bahwa cukup subur panggilan menjadi Kapusin saat ini di Indonesia. Juga secara khusus bagi Kapusin Provinsi Pontianak, mereka ini misalnya melayani di wilayah Paroki Tebet, mereka sedang juga merayakan pesta khusus karena Maria Ratu para Malaikat adalah pelindung provinsinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Pesta Maria Ratu para Malaikat ini terkait dengan penampakan Bunda Maria yang dialami oleh Fransiskus Asisi. Penampakan itu terjadi di Portiuncula, di dalam sebuah gereja yang memiliki Maria Ratu para Malaikat sebagai pelindungnya. Karena itu, untuk dapat memahami pesta Maria Ratu para Malaikat ini, kita perlu lebih dahulu untuk mengenal gereja Portiuncula yang dimaksud. Gereja Portiuncula itu berada sekitar 5 km dari kota Assisi di daerah Italia. Dan ini merupakan gereja kesayangan dari Santo Fransiskus Assisi yang mudah-mudahan cukup akrab juga dengan kita. Uniknya, gereja ini tetap dipertahankan hingga saat ini, sehingga usianya sudah ratusan tahun, dan dia berada di dalam gedung gereja yang lebih besar saat ini, sehingga gereja di dalam gereja. Jadi ada basilika besar dibuat di atasnya, lalu di dalamnya lah ada gereja Portiuncula yang tetap dirawat hingga saat ini. Sebenarnya lebih tepat mau disebut kapel kalau melihat ukurannya. Kecil, relatif kecil, yaitu sekitar 6 kali 4,5 meter.
Seperti yang saya katakan tadi, ini sangat penting bagi keluarga Fransiskan. Karena disinilah pertama kalinya Santo Fransiskus Assisi memulai hidup pertobatan dan persaudaraan. Disinilah markas pertamanya. Sebelum Santo Fransiskus menemukan gereja Portiuncula ini, sebenarnya gereja ini sudah ada. Jadi bukan Fransiskus yang mendirikan, tetapi dia memperbaiki gereja yang rusak itu. Dari mana asal-usul gereja ini? Dikatakan bahwa gereja ini dibangun oleh para pertapa dari tanah suci di bawah arahan Paus Liberius. Lalu di sana ditempatkan satu buah batu yang diambil dari makam Santa Perawan Maria yang dalam tradisi diyakini sebagai tempat makam Santa Perawan Maria ada di Lembah Josafat. Ada juga yang mengatakan bahwa Santo Benediktus dari Nursia pada sekitar tahun 500-an pernah memiliki dan tinggal di gereja itu. Sehingga usia gereja itu pun diduga sangat tua. Selain itu ada juga cerita unik yang mengatakan bahwa Dama Maria Ratu para Malaikat dipilih menjadi pelindung gereja itu karena di dalam gereja itu, di gereja itu kerap terdengar nyanyian para malaikat. Itulah cerita-cerita yang bermunculan. Yang pasti ialah gereja Portiuncula awalnya adalah milik dari para biarawan Ordo Benedictus dan berdiri di sebidang tanah kecil milik para biarawan Benediktin itu. Karena itulah disebut sebagai Portiuncula. Portiuncula artinya sebidang tanah kecil. Nah, gereja Portiuncula adalah salah satu dari 3 gedung gereja yang diperbaiki oleh Santo Fransiskus. Sekilas saya kisahkan bahwa Fransiskus dalam awal pertobatannya mendengar suara Tuhan ketika berdoa di depan salib San Damiano. Dia mendengar kata-kata demikian, Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku yang hampir roboh itu. Awalnya Fransiskus menafsirkan bahwa perintah yang didengar itu adalah perintah untuk memperbaiki secara fisik. Oleh karena itu ia segera menjual harta milik ayahnya, kudanya, dan pakaian yang diambil dari gudang ayahnya. Dan hasil penjualan itu dibuatnya untuk biaya memperbaiki gereja. Yang pertama ialah gereja San Damiano. Sesudah merehab gereja San Damiano, Santo Fransiskus kemudian beralih memperbaiki gereja yang kedua, itulah gereja Portiuncula yang juga sudah hancur sama seperti gereja San Damiano yang pertama tadi. Itu dilakukan Fransiskus karena kecintaannya yang sangat mendalam terhadap Bunda Maria. Saya bersyukur bahwa boleh mendalami tema ini karena bahan kita malam ini, sehingga saya pun semakin sadar bahwa pendiri kami, yaitu Santo Fransiskus Assisi, orang kudus kita itu, sungguh sangat cinta dengan Bunda Maria. Dan secara fisik hal itu ditunjukkannya dengan memperbaiki gereja Maria Ratu para Malaikat. Setelah selesai merehab gereja Portiuncula itu, Fransiskus kemudian mendirikan sebuah pondok kecil di samping gereja itu. Di sana ia tinggal dan berdoa. Kemudian melihat cara hidupnya yang luar biasa itu, ada orang-orang yang kemudian ingin menjadi pengikutnya. Sehingga dengan demikian Portiuncula menjadi tempat bermulanya Ordo Fransiskan. Di sanalah pertama kali berdiri yang namanya Ordo Fransiskan yang kemudian disahkan pada tahun 1209. Kemudian pada tahun 1211, Kepala Biara Benediktin yang pemilik awal dari Portiuncula itu menyerahkan Portiuncula kepada para saudara Fransiskan dengan satu syarat, bahwa di situ harus menjadi rumah induk para saudara Fransiskan. Maka dibangunlah rumah Fransiskan pertama di situ
tentu dengan kekasannya, dengan kemiskinannya. Karena Fransiskus sangat mencintai kemiskinan. Rumah itu tidak ada lagi saat ini, tetapi pondasinya masih bisa kita temukan kalau kita pergi ke Basilika Maria degli Angeli, atau dalam bahasa Indonesia Basilika Maria Ratu Para Malaikat di Portiuncula itu. Juga ada berbagai momen penting yang terjadi di Portiuncula, di gereja itu. Misalnya, bahwa di Portiuncula lah Fransiskus menerima Santa Clara sebagai pengikutnya. Pada tahun 1211, pada malam Minggu Palma, Clara melarikan diri dari rumah ayahnya untuk mengikuti cara hidup Fransiskus. Di dalam gereja itu pada malam itu, Fransiskus memotong rambut dari Santa Clara sebagai tanda bahwa Clara sudah membaktikan hidupnya ke dalam gereja. Di Portiuncula juga menjadi markas Ordo pertama. Dan di sanalah berkumpul untuk membicarakan hal-hal penting tentang kelanjutan persaudaraan. Di sana dilaksanakan rapat umum atau disebut dalam bahasa kami Kapitel General selama Pentakosta. Ada berbagai keputusan-keputusan penting yang diambil dari Portiuncula. Misalnya keputusan yang sangat berani untuk melakukan misi ke seberang pegunungan Alpen dan juga melakukan misi kepada kaum Saracen atau kaum Muslim. Ini termasuk keputusan yang sangat berani yang diambil dari Portiuncula. Juga yang sangat penting ialah bahwa di Portiuncula lah Santo Fransiskus Assisi meninggal dunia pada 3 Oktober 1226. Memang menjelang wafatnya, Fransiskus meminta agar ia dibawa ke Portiuncula. Ia ingin merasakan kembali semangat awal yang pernah ditimbanya di Portiuncula. Karena itu ia juga memberikan wasiat kepada para saudaranya, jangan sekali-kali meninggalkan Portiuncula. Seorang Fransiskan, Thomas Celano, menuliskan demikian tentang gereja Portiuncula dan hubungannya dengan Fransiskus. Meskipun Fransiskus yang terberkati itu tahu kerajaan Allah dapat ditegakkan di seluruh penjuru bumi dan percaya bahwa rahmat ilahi dapat dianugerahkan di tempat yang dipilih Allah di mana saja, tetapi ia tahu dari pengalamannya sendiri bahwa gereja Santa Maria Portiuncula adalah gereja yang penuh rahmat, dipenuhi dengan kunjungan para malaikat surgawi. Maka ia berkata kepada saudaranya, pandanglah gereja itu anak-anakku. Jangan pernah kamu meninggalkan tempat ini. Jika kamu diusir dari pintu yang satu, masuklah kembali dari pintu yang lain. Sebab tempat ini sungguh tempat suci dan tempat kediaman Kristus dan Bunda Perawan. Demikianlah pesan yang disampaikan Fransiskus kepada para pengikutnya, sehingga sampai sekarang gereja itu tetap dipertahankan menjadi milik para Fransiskan. Dan sangat menarik, kita tahu bahwa Fransiskus itu sangat ketat dalam menghayati kemiskinan. Ia pernah berpesan agar jangan pernah memiliki barang apapun kepada para pengikutnya. Tetapi sebaliknya yang terjadi dengan Portiuncula. Justru ia bersikeras agar Portiuncula menjadi milik para Fransiskan. Portiuncula memang kapel yang sangat sederhana, tapi justru itulah yang memikat hati Fransiskus. Karena di sanalah Fransiskus yakin Bunda Maria memilihnya sebagai tempat tinggal dan tempat tinggal putranya. Portiuncula mengingatkan Fransiskus akan perlindungan Bunda Maria atas ordonya. Fransiskus sangat menghormati Maria sebagai Ratu para Malaikat. Dengan menyebut Maria sebagai Ratu para Malaikat, Fransiskus menempatkan bahwa Maria berada pada tempat teratas dalam urutan para malaikat, para kudus dan para penginjil, serta semua orang yang percaya kepada Allah. Itulah kisah tentang gereja Portiuncula dan Santo Fransiskus secara umum. Secara khusus, kita mau melihat bagaimana Bunda Maria pernah menampakkan diri kepada Santo Fransiskus di Portiuncula. Jadi pada tahun
1216, Santo Fransiskus terbenam dalam doa yang sangat khusyuk di gereja Portiuncula. Saat itu tiba-tiba ia melihat cahaya yang menyilaukan. Dan di tengah cahaya itu tampaklah Yesus Kristus didampingi Bunda Perawan Maria serta barisan para malaikat yang turun naik mengelilingi gereja Portiuncula. Fransiskus merasa takjub dan kemudian merendahkan diri sampai ke tanah menyembah Tuhan yang hadir. Yesus yang menampakkan diri saat itu berkata, "Fransiskus, engkau sangat giat bekerja untuk keselamatan orang-orang. Mintalah saat ini apa yang engkau inginkan demi keselamatan jiwa mereka." Santo Fransiskus berkata, "Bapa yang Maha Kudus, sekalipun aku adalah pendosa yang malang, aku mohon kepadamu agar pendosa yang mengunjungi gereja Portiuncula ini dan mengakui segala penyesalannya dengan tulus, kiranya menerima pengampunan atas semua dosanya. Dan aku mohon kepada Bunda Maria, Bundamu, menjadi pengantara anugerah pengampunan ini." Yesus mengabulkan permohonan Fransiskus, dan ia juga memerintahkan agar Fransiskus pergi menghadap Paus agar apa yang dimohonkan itu ditegaskan lewat indulgensi. Dan demikianlah Fransiskus pergi menghadap Paus untuk memohonkan indulgensi atas permohonan yang telah disetujui oleh Yesus dalam penampakan itu. Lihatlah, Fransiskus bukan hanya memikirkan keselamatannya, tetapi dalam doanya ia memikirkan keselamatan orang lain, di mana ia memohonkan pengampunan bagi orang lain. Di hadapan Paus, Fransiskus menceritakan penampakan di mana ia melihat Yesus dan Bunda Maria. Dengan demikian, ia minta indulgensi dari Paus. Paus awalnya ragu, juga kardinal-kardinal yang mendampingi Paus. Karena pada masa itu, indulgensi hanya diberikan kepada mereka yang berpartisipasi terkait dengan tanah suci, khususnya pasukan perang salib. Tetapi Paus, karena meyakini apa yang disampaikan oleh Fransiskus, akhirnya memberikan indulgensi itu. Paus menanyakan kepada Fransiskus, berapa tahun indulgensi itu akan diberikan? Tapi Fransiskus berkata, ini bukan soal tahun, tapi jiwa. Paus juga heran kepada Fransiskus bahwa ia tidak meminta surat indulgensi agar ada bukti yang sah bahwa Paus mengabulkan permohonannya terkait indulgensi itu. Tetapi Fransiskus berkata, baginya perkataan Paus sudah cukup. Jika indulgensi ini adalah karya Allah, dia akan mewujudkan sendiri karyanya. Saya tidak memerlukan surat apapun. Suratnya adalah Santa Perawan Maria yang tersuci. Kristus adalah notarisnya dan para malaikat adalah saksinya. Beberapa hari sesudahnya, bersama dengan para uskup di wilayah itu, seluruh umat berkumpul di gereja Portiuncula. Dan pada 2 Agustus 1216, untuk pertama kalinya, Fransiskus memaklumkan indulgensi yang disampaikan oleh Paus, walau tanpa surat tertulis. Kepada yang hadir, Fransiskus berkata, saudara-saudaraku, aku ingin mengirim kamu sekalian ke surga. Dari berbagai sumber tulisan Fransiskan, kita melihat bahwa Paus Honorius memberikan batasan waktu. Jadi ada batasan waktunya dulu, yaitu dari ibadat sore sebelum 2 Agustus, artinya tanggal 1 Agustus sore, hingga tanggal 2 Agustus menjadi masa saat di mana indulgensi itu dapat diperoleh dalam kaitannya dengan gereja Portiuncula. Seperti yang dikatakan tadi, para kardinal sebenarnya takut, khawatir, karena waktu itu indulgensi hanya diberikan kalau terkait dengan pemberian diri di perang salib. Tetapi justru kali itu Paus memberikan indulgensi terkait dengan gereja Portiuncula, bukan lagi tentang tanah suci saja. Dan seperti tadi, Fransiskus tidak meminta dokumen resmi.
Tetapi para kudus mencatatkan bahwa memang indulgensi itu bukan hanya cerita omong kosong belaka. Dokumen tertulis misalnya yang tercatat pada 31 Oktober 1277 menyatakan bahwa memang ada indulgensi itu. Selain itu, ada karya-karya lain, misalnya karya dari Francesco Bartoli, kepala biara di San Damiano Assisi, yang menunjukkan bahwa memang Paus dulu memberikan indulgensi itu, walau tidak ada disampaikan secara tertulis buktinya. Juga orang kudus, yaitu Santa Margareta dari Cortona, seorang Fransiskan, mengisahkan bahwa ia tidak sempat pergi ke Portiuncula, tetapi ia memperoleh vision berkenaan dengan mujizat indulgensi Portiuncula. Dalam vision itu ia melihat saudari rohaninya, yaitu Suster Adriana, yang pergi untuk menerima indulgensi ini ketika sakit keras tiba-tiba ia meninggal. Tetapi ia yakin bahwa Margareta telah dibebaskan dari derita api penyucian berkat indulgensi Portiuncula. Juga Beata Angela dari Foligno pada 2 Agustus 1300. Ia datang ke Portiuncula untuk memperoleh indulgensi ini. Meskipun ia tidak dapat masuk ke gereja itu karena begitu banyak penziarah yang berkunjung ke situ. Dan secara ajaib ia mengalami ekstase dan kemudian sudah mendapati dirinya berada di basilika itu dan memperoleh indulgensi tersebut. Juga Conradus Ovides, seorang mistikus, selalu tinggal di dekat gereja Portiuncula, sering mengalami pengalaman mistik. Dikatakan selama malam pemberian indulgensi, ia melihat perawan Maria sedang menggendong bayi Yesus di tangannya, dan bayi Yesus sedang memberkati para penziarah yang datang untuk memohon pengampunan. Itu dilihatnya di gereja Portiuncula itu, di gereja Maria Ratu para Malaikat. Dan saat ini seperti saya sudah sampaikan tadi, gereja itu tetap dipertahankan, tetapi kemudian dilindungi dengan sebuah basilika besar. Sehingga gereja Portiuncula yang lama berada di dalam basilika besar. Gereja di dalam gereja. Di dalam foto ini kita lihat ada foto dari luar basilika yang besar itu. Dan di dalam itulah ada kapel kecil gereja Santa Portiuncula itu. Selain Portiuncula, gereja kecil itu, juga ada pondok di mana Fransiskus wafat, dan juga reruntuhan dari rumah pertama Ordo Fransiskan. Seperti nama gereja yang kecil itu, Portiuncula Maria Ratu para Malaikat, basilika itu pun mendapat nama pelindung Maria Ratu para Malaikat. Dalam bahasa asingnya ialah Maria degli Angeli. Menurut legendanya, suara malaikat sering terdengar dari dalam gereja Portiuncula. Ini tampak depan dari gereja Basilika Santa Maria Ratu para Malaikat Portiuncula itu. Di atasnya kita lihat ada patung Maria dalam balutan warna emas, menunjukkan bahwa Maria adalah pelindung basilika itu. Di depan gereja Portiuncula terdapat tulisan, inilah gerbang kehidupan kekal. Dan dengan tulisan ini sangat terkait dengan indulgensi yang boleh diperoleh ketika mengunjungi gereja Portiuncula. Paus Pius ke-10 pada 1909 mengangkat basilika ini sebagai kapel kepausan. Kalau kita masuk ke dalam gereja kecil itu, tetap dirawat seperti yang dulunya. Di dalamnya ada lukisan Annunciation, yaitu lukisan kabar gembira, di mana Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, yang dilukis oleh Hilaris Viterbo pada tahun 1393. Di bagian depan dari gereja Portiuncula itu, tampak lukisan yang menggambarkan Fransiskus ketika menerima penampakan itu dan ia menerima pengampunan Asisi, indulgensi Asisi. Ada hal yang menakjubkan tentang basilika itu, bahwa beberapa kali basilika itu rusak karena gempa bumi. Daerah itu memang sangat rentan dengan gempa bumi. Tetapi gereja Portiuncula, walau sudah sekian ratus tahun, tetap tegak kokoh berdiri. Bahkan meskipun beberapa kali
bagian dari kubah basilika jatuh tepat berada di atas gereja yang kecil dan tua itu. Tetapi gereja Portiuncula yang lama tetap bertahan. Inilah gambarnya gereja di dalam gereja. Nasib tragis pernah menimpa gereja Portiuncula ini. Gereja Portiuncula dipakai untuk mengikat kuda-kuda, tetapi tetap bertahan. Kalau kita pergi ke Portiuncula ini, kita akan merasakan keheningan yang sangat luar biasa. Juga di kapel tempat di mana Fransiskus dulu wafat, di dalam Basilika Santa Maria Ratu Para Malaikat itu, ada patung Santo Fransiskus. Dan kalau kita pernah lihat videonya di berbagai media sosial, di patung inilah selalu ada sepasang burung merpati yang hinggap di keranjang yang dipegang oleh Fransiskus. Ini bukan dibuat-buat, tetapi memang merpati itu tetap berada di situ. Dan hal ini bisa kita mengerti mengingat Fransiskus dalam hidupnya sangat dekat dengan ciptaan, termasuk hewan-hewan. Di komplek Portiuncula itu juga ada kebun mawar tanpa duri. Karena memang dulu Fransiskus saat menghadapi godaan jasmania, ia memilih untuk berguling-guling di atas mawar yang berduri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, indulgensi Portiuncula sebagaimana dimintakan oleh Fransiskus ketika mendapat penampakan dari Yesus dan Bunda Maria di gereja Portiuncula tetap berlaku hingga saat ini dan disebut sebagai pengampunan dari Asisi. Dengan menerima indulgensi itu, kita umat Katolik meyakini kita dilepaskan dari hukuman sementara atas dosa yang pernah dilakukan. Jadi tanggal 2 Agustus seperti hari ini, umat Katolik umumnya sangat ramai dari berbagai penjuru Italia dan luar Italia yang berziarah ke gereja Portiuncula untuk memperoleh indulgensi penuh. Syarat dari memperoleh indulgensi penuh Portiuncula ialah pertama, bahwa memiliki kehendak dan disposisi yang kuat untuk menerima indulgensi. Juga tidak sedang terikat pada dosa, bahkan dosa ringan apapun, menerima sakramen pengakuan dosa, merayakan Ekaristi, dan juga berdoa untuk intensi Bapa Suci Paus. Ketika kita menerima indulgensi penuh, kita meyakini ini bermanfaat bukan hanya bagi kita yang meminta, tapi bagi juga jiwa-jiwa di api penyucian. Dan satu lagi, jika semua itu sudah dilaksanakan, harus dilengkapi dengan kunjungan ke gereja yang ditunjuk untuk mendapatkan indulgensi. Awalnya, indulgensi Portiuncula hanya dapat diperoleh jika mengunjungi gereja Portiuncula yang ada di Italia. Tetapi, yaitu mulai tanggal 1 Agustus hingga tanggal 2 Agustus. Tetapi, Paus Sixtus ke-4 kemudian memperluas indulgensi itu. Bukan hanya harus ke gereja yang ada di Portiuncula itu, selanjutnya Paus Sixtus memperluasnya ke semua gereja-gereja milik dari Ordo Fransiskan, Ordo pertama dan kedua, artinya milik OFM, Konventual, dan Kapusin, dan juga gereja-gereja para Rubiah Klaris. Lalu berkembang lagi, diberikan kepada semua gereja Ordo ketiga regular, para saudara-saudari regular Fransiskan. Dan saat ini indulgensi di Portiuncula bukan lagi hanya terikat hanya pada tanggal 2 Agustus itu saja, tetapi diperpanjang sepanjang tahun. Jadi kalau kita punya kesempatan datang ke gereja Portiuncula itu, bukan hanya di tanggal 2 Agustus kita mendapat indulgensi, tetapi kini sudah sepanjang tahun kita datang, di sanalah kita mendapatkan indulgensi Portiuncula sebagaimana dimintakan Fransiskus kepada Yesus dan Bunda Maria dalam penampakan ini. Portiuncula sangat berpengaruh. Salah satu pengaruhnya ialah kalau kita tahu nama kota Los Angeles di Amerika, itu adalah buah penghormatan terhadap gereja Portiuncula. Kalau dilihat nama panjang dari Los Angeles, nampak ada kata-kata Portiuncula. Memang para Fransiskan berperan dalam sejarah berdirinya kota Los Angeles, the Portiuncula.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, akhirnya kita mau melihat, dengan ini kita melihat betapa luar biasa perlindungan Maria, Ratu para malaikat. Ordo pengemis yang dimulai oleh Fransiskus itu berkembang luar biasa hingga saat ini. Itu kita yakini karena perlindungan Bunda Maria. Maka para Fransiskan memiliki tradisi untuk meyakini bahwa Bunda Maria adalah pelindung para Fransiskan. Dalam sumpah kami atau dalam kaul kami, hal itu sangat tampak. Maria disebut sebagai pelindung ordo. Maka kita berdoa agar para frater yang hari ini berkaul perdana, seperti saya katakan tadi, tetap dalam lindungan Bunda Maria untuk menghayati hidup Fransiskannya. Itu doa-doa kita. Pesta Portiuncula juga mengingatkan akan kerahiman Allah, bahwa ia menawarkan indulgensi bagi manusia yang berdosa. Pesan yang penting juga ialah, mari seperti Fransiskus, bukan hanya memikirkan keselamatan kita, tetapi juga memikirkan keselamatan orang lain. Karena Fransiskus memikirkan keselamatan orang lain, maka ia meminta agar Tuhan mengizinkan ada indulgensi di Portiuncula. Dengan pesta Maria Ratu para Malaikat, kami para Fransiskan diingatkan untuk kembali ke semangat awal sebagai Fransiskan, yaitu hidup dalam kemiskinan, dalam persaudaraan, dalam pelayanan. Maka sekali lagi terima kasih saudara-saudari LPR karena undangan untuk membagikan sharing tentang Maria Portiuncula ini. Saya pun semakin belajar. Inilah kekayaan kami. Rupanya hari ini menjadi ajakan bagi kami untuk kembali ke semangat awal Fransiskus yang miskin dan hidup bersaudara. Tapi bukan hanya bagi kami para Fransiskan. Pesta ini juga mau mengingatkan bagi kita semua Bapak Ibu, semangat awal kita masing-masing, di mana kita mengalami perlindungan Tuhan dan Bundanya Maria. Mari percaya bahwa Bunda Maria adalah Ratu kita, Ratu para malaikat yang melindungi kita. Marilah kembali ke Portiuncula kita masing-masing, menjumpai Tuhan dan Bundanya yang setia melindungi kita. Dan yang paling terakhir, saya mau mengatakan terima kasih atas kebersamaan kita. Gereja Portiuncula ini masih ada hingga saat ini. Kita bisa mengunjunginya. Saya sendiri belum pernah mengunjunginya. Mudah-mudahan sekali waktu boleh dapat kesempatan untuk itu. Mungkin bersama Bapak Ibu pada momen-momen yang tepat untuk memperoleh rahmat-rahmat luar biasa yang ditawarkan di gereja ini. Demikian presentasi saya, semoga berguna dan mohon maaf jika banyak kekurangan di sana-sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Diakonari